Kita itu akan peduli lingkungan kalau perut kita udah kenyang. One of big obstacle, salah satu tantangan terbesar sustainability di Indonesia, corruption. Ya kata Einstein, melakukan hal yang sama berulang-ulang, berharap hasilnya beda, itu gila. Nah, waktu kita riset-riset, kalau kayak gitu ada nggak berbisnis menyelesaikan masalah sampah? Kita riset dari luar negeri, oh banyak ada. So I think di momen itu aku realize, oke, wajar kalau masalah sampah berantakan di Indonesia dibanding di Denmark yang lebih proper dan lain-lain. Kenapa? Kalau istilah handphone, memanage sampah dengan baik dan benar itu kayak sistem OS. Kalau dalam posisi sekarang, karena perkembangannya kan banyak, itu gairah apa yang Sano lihat? Atau kecenderungan apa dari generasi ini yang punya intensitas tinggi untuk terlibat di hal-hal yang sampah selama ini orang nggak peduli ya? Aku rasa karena peran kawan-kawan yang bergerak di bidang lingkungan juga speak louder gitu ya, termasuk media gitu ya. Kayak kemarin kan lagi rame, kawan-kawan Sungai Watch mengumumkan Wings sebagai polluters gitu ya. Yang kayak gitu kan di dunia yang sekarang kan viral gitu ya. Peran Pandawara gitu, itu kan jutaan orang yang ngikutin mereka kan. Jadi anak-anak muda itu jadi aware, oh ada problem ya, ada isu ya gitu ya. Nah pada waktu mereka cari tahu, oh ada perusahaan yang buka, itu ngaruh juga mas menurutku. Gitu. Jadi I think media play also very important role lah untuk kemudian memberikan awareness gitu ya, situation landscape kepada anak-anak muda gitu. Makanya itu efeknya tadi, ketika mas. Buka intern, rame mas. Kalau compare di awal terus ke belakang ini bisa dijelaskan gimana? Ya, jadi dulu kan mungkin orang ngerasa kayak berkarir apaan sih di bidang bisnis persampahan. Dulu itu 2014? 2014 gitu ya. Ketika Waste for Change mulai. Tapi Waste for Change itu sejak tahun pertama memang sudah aku pernah ditanya sama wartawan ya, Mas Sano, kalau isu lingkungan beres nih, nggak ada masalah plastik dan lain-lain, Mas Sano mau apa? Gitu. Aku dengan cepat bilang, kayaknya aku mau menghibahkan waktuku, energiku untuk anak-anak muda gitu. Jadi aku ngerasa memberi ruang anak-anak muda ini penting untuk both side gitu ya. Kitanya selalu update situasi. Karena kita juga pengen menyelami pemikiran anak muda sekarang seperti apa gitu. Itu kenapa mau ngajar juga gitu salah satunya. Nah, jadi sejak awal Waste for Change itu memang kita sudah buka magang. Even magang generasi 1, sekarang levelnya udah satu level di bawah direksi di sini. Udah mimpin banyak orang gitu ya. Yang dia emang mau stay, mau berjuang bareng segala macam. Nah, itu udah 10 tahun kan berturut-turut gitu ya. Ya kita ngelihat trennya macam-macam lah ya. Apa yang digaungkan oleh banyak orang tentang Gen Z ada juga ya, tipikal Gen Z yang disenggol dikit kok kayaknya lembek gitu ya. Itu ada juga gitu ya. Tapi ada juga yang emang bener-bener mereka tough gitu ya. Biasanya yang tough itu anak-anak daerah biasanya. Biasanya ya. Perantau. Dan pada waktu di SMA dia udah sangat-sangat berprestasi, driven, result driven gitu ya. Yang ya ikutan lomba ini, lomba itu, apa-apa driven gitu ya. Yang kayak gitu-gitu itu pada waktu masuk ke sini, pace larinya beda banget mas. Beda banget. Meskipun generasi yang sama. Sama. Itu even kita bilang, wah ini anak emang hidup di planet lain nih gitu. Beda gitu ya. Etos kerja, logika, analytical dan lain. Dan dia cepet tuh karirnya tuh. Jadi sejak SMA, kuliah yang memang apa ya cukup punya driven gitu ya terhadap sesuatu itu bakal lebih bagus. Gitu. Tapi kalau ngomongin apa ya kelincahan dan segala macam mereka sangat bisa lah diajak tempur itu lincah bisa ya. Endurance yang kurang. Tapi agility masuk. Endurance-nya. Nah, endurance itu kan biasanya terkait dengan hal-hal yang mereka harapkan atau sesuatu yang membuat mereka mau berjuang terus kan? Betul. Tapi di sisi lain kalau kita lihat even dalam konteks endurance ini kadang-kadang ini mas kawan-kawan juga bilang tentang life work balance gitu ya. Kalau bagiku aku selalu bilang work is part of life. Itu bukan two separate thing. Nah, itu tinggal kapan porsinya aja lu atur ya, lu manage antara hidup dan pekerjaan. Betul. Jadi artinya if you have responsibility ya go for it gitu. Tapi kalau waktunya istirahat ya silakan aja. Tapi ada waktu di mana memang kita harus fight ya fight. Kayak gitulah seru sih menurutku. Tapi dalam posisi Sano sekarang kan tadi ngelihat 10 tahun dan lihat perkembangan generasi yang ternyata
kalau magang awal itu peminatnya ya so-so lah. Betul. Tapi 5 tahun terakhir itu ratusan bahkan ribuan. Nah itu cermin apa, San? Ya, banyak faktor ya. Yang pertama tentu Waste for Change di awal tahun dengan yang sekarang dulu tidak dikenal, sekarang lebih dikenal. Oke, Itu satu. well known satu, ya. Itu faktor ya. Dan bagaimana peran media meliput Waste for Change. Waste for Change punya prestasi A, prestasi C, punya kerjasama. Itu membuat kita awareness tentang brand Waste for Change dan nama Waste for Change cukup lumayan. Yang kedua yang tadi sih, isu lingkungan itu sudah tidak bisa disembunyikan. Oke. Isu lingkungan itu visually udah Ada di mulai depan terlihat gitu. Polusi udara, sungai kotor, laut kotor dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang membuat anak-anak muda itu kemudian mungkin mencari tahu what can I do gitu ya. Nah, pada waktu kayak gitu mungkin mereka bisa ketemu Waste for Change dengan berbagai channel yang tadi gitu ya. Nah, lalu mereka ingin berkontribusi yang tadi konteksnya adalah aktualisasi diri ya. Ada yang emang benar-benar sudah sejak dari awal dia mendedikasikan pengen berkontribusi di bidang lingkungan. Jadi pilihan hidupnya, kuliahnya dan segala macam gitu. Ada Mas. Kenapa? Itu menurutku juga hasil kerja-kerja kawan-kawan non-profit, media segala macam yang terus memberitakan bahwasanya bumi ini butuh solusi lah ya. Jadi anak-anak muda ini akhirnya juga ada yang tertarik ke arah sana gitu ya. Aku nggak bisa bilang banyak karena kalau ngomongin 4.000 versus total anak muda kan jauh gitu ya. Tapi kalau dari ngomongin trennya, proven trennya ini naik gitu di kita. Kepedulian di lingkungan itu. Nah itu juga yang Sano alami ketika kemudian mengambil keputusan masuk ke Waste for Change. Dulu kan kuliahnya teknik lingkungan, betul? Bener. Nah itu kan memang ya bisa ke sini bisa ke yang lain, tapi kenapa ke sini? Benar-benar kalau aku tuh kan dari Banyuwangi Jawa Timur ya. Aku tuh lahir anak Pak Camat, ASN, PNS gitu ya. Dan privilege yang aku dapat adalah dapat pendidikan gitu ya. Dan ayahku itu setiap 3-5 tahun muter-muter tergantung dinasnya. Tapi di satu kabupaten yang sama, Banyuwangi. Penugasan di Banyuwangi, keliling. Tapi bisa di desa, yang kalau buka jendela itu sawah hamparan, sungai dan segala macam gitu Mas. Dan hidup di tengah kotanya, di mana itu kemajuan lebih pesat gitu ya. Ada mobil, game watch, PlayStation segala macam. So I think those two world, dunia itu shaping myself today gitu. Jadi aku ngelihat bahwasanya aku tuh dulu waktu kecil emang bener-bener main ke sungai, terjun dari jembatan segala macam gitu ya. So the closeness to nature itu ada. Nempel gitu. ya. Di saat yang bersamaan melihat perkembangan dunia dan segala macam itu ya tidak bisa dihindari, itu sesuatu yang memang juga alamiah, kehidupan manusia akan selalu berkembang. Itu satu ya. Yang kedua, kakekku itu pengusaha Mas. Jadi kayaknya aku juga terpatri bahwasanya jadi pengusaha itu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu ya. Nah terakhir pada waktu aku lulus SMA, zaman dulu nggak kayak sekarang, aku tuh nyari tahu kemana sih masa depanku, karena Muslim sholat istikharoh. Kemudian setelah selesai sholat ke ruang keluarga nonton TV, ada berita sampah di Jakarta. Momennya pas banget. Itu I think that's the call for me, maksudnya that's the sign. Itu lo petunjuknya ya. Buka-buka buku panduan kuliah, ada mata kuliah persampahan di teknik lingkungan di ITB. Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim. So sejak itu hidupku uplek-uplek di persampahan. Jadi sejak memilih kuliah itu driven by panggilan jiwa lah kalau aku sebut gitu ya. Dan kemudian dapat pertandanya. Betul. Jadi aku konsisten ngikutin aja di situ. Sampai di titik sekarang. Ini kayak cerita ini, gue baru baca lagi The Alchemist. Itu kan perjalanan juga dia dituntun oleh pertanda-pertanda yang kemudian mewujudkan mimpinya. Tapi kan menuju ke situ kan lo nggak langsung dapet kan. Dan lo harus menemukan sesuatu untuk kemudian memulai dan akhirnya Waste for Change. Kalau menjadi wujud yang sekarang tentu berproses ya. Tetapi roadnya, jalannya itu ya ditunjukkan pada saat berdoa itu. Bahwasanya akan jadi Greeneration Indonesia atau Waste for Change, aku nggak tahu. Taunya adalah aku pengen mengatasi masalah sampah. Itu aja. Dengan cara belajar di kuliah. Nah pada waktu belajar di kuliah mulai terpapar kan, berorganisasi, campaign, ikut NGO, ikut aktivitas ini, ikut seminar ini kan wawasannya terbuka gitu ya. Nah akhirnya pada waktu mau lulus kuliah ada momentum refleksi kedua. Jadi oke, Sano mau kemana nih gitu. Nah refleksiku tuh simpel waktu itu, aku merefleksi diriku memang senang berwirausaha, menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. DNA kakek nih. DNA kakek. Karena waktu di kampus itu aku dikenal palu gada. Apa lu mau gua ada. Modalku yellow page Mas. Jadi kawan-kawan
kan di kampus tuh sering seminar ya, bikin kaos, bikin name tag, bikin apa gitu ya. Aku selalu bilang, ada seminar ya, sini gue yang bantu bikinin gitu. Pakai Yellow Pages, Mas. Nyari semua. Okay. Bahkan ada 2 kisah unik. Yang pertama adalah omnya temen yang bilang, omku butuh payung. Bisa nggak? Bisa, aku bilang. Padahal aku nggak taau ya. Buka Yellow Page. Palu gak ada. Oh ada nih pabrik payung, telepon segala macem. Produksi. Ngasih fee 20% services, ya udah gitu. Jadi sejak kuliah udah berbisnis kayak gitu ya. Nah, momen kedua yang karena sudah berpendidikan di bidang lingkungan, drive untuk menyelesaikan masalah sampah itu terus muncul gitu. Nah, aku ingin mengkombinasikan keinginanku menyelesaikan masalah sampah dengan minatku berwirausaha. Nah, disitulah lahir sebenarnya Greeneration Indonesia namanya. Dan karena dari faktor kuliah juga kan ada ilmu yang namanya pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan itu ada 3 faktor gitu ya. Lingkungan, sosial, ekonomi. Tiga-tiganya ini gitu ya. Sudah, Greeneration Indonesia basis thinkingnya dari 3 faktor ini. Gitu. Dimulailah Mas, oke bikin Greeneration Indonesia. Karena waktu mahasiswa nggak bisa minta modal ke orang tua segala macam gitu ya. Oh pengen jadi pengusaha gitu. Ya udah dengan apa yang kita punya. Dulu kita sebut diri kita seperti pengrajin proposal. Jadi bikin event. Ya. Didanai, disponsori segala macamnya gitu. Ya udah. Dan akhirnya Greeneration punya nama. Aku inget banget salah satu event kita yang cukup masif namanya Balad Kuring. Bantuin Balad Kuring, teman saya. Wah, ini kisah buat kawan-kawan muda lainnya ya. Menurutku di Indonesia atau secara global, bukan hanya kamu bisa apa, tapi kamu kenal siapa, itu important juga ya. Kamu kenal siapa dalam konteks yang baik. Jadi waktu bikin Greeneration, aku bilang ke dosen, Bu, aku tuh pengen bikin Greeneration, sebuah organisasi yang mau menyelesaikan masalah lingkungan, bla 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 bla. Wah, ketemu aja semua suamiku gitu. Ternyata suaminya Kepala Badan Lingkungan Hidup Jawa Barat. Nah, jadi use your close network, dosen, paman, om dan lain-lain gitu ya. Nah, dari situ karir Greeneration ini berkembang. Betul. Nah, ketemu beliau, kita bilang visi kita begini, kita mau bikin gini. Wah, keren ini. Ayo ketemu Pak Dede Yusuf. Waktu itu beliau wakil gubernur. Nah, pitching di Pak Dede Yusuf, diskusi, wah ini keren banget nih, ayo kita eksekusi gitu. Nah, di bahasa Jawa Barat kanlah menjadi Balad Kuring gitu programnya. Car Free Day pertama di Jawa Barat itu penggagasnya kami nih. Karena waktu itu kita cari topik segala macam. Nah, dari sana nama Greeneration muncul di media. Berulang-ulang, akhirnya dapat kepercayaan dan segala macam ya. Termasuk memulai bikin bisnis reusable bag, tas supaya nggak pakai kantong plastik dan lain-lain. Nah, dari situ perputaran kita udah lumayan waktu itu miliaran segala macam. Nah, keinginan bikin ngurusin sampah masih muncul gitu. Aku bilang sama kawan-kawan, boleh nggak nih duit kita yang berputar di perusahaan ini kita bikin bisnis ngurusin sampah. Make our hand dirty langsung ngurusin sampah. Gitu. Nah, kawan-kawan setuju, bikinlah unit bisnis waste management service waktu itu. Dari Greeneration tadi ya? Nah, dari Greeneration. Itulah cikal bakal Wastewater Change sebenarnya. Dari sana kemudian ya udah lahir Wastewater Change. Itu dan ini adalah klien pertama? Betul, klien pertama. Betul. Apa yang dilakukan Wastewater Change di sini sebagai institusi untuk men-solve problem di sini? Nah, waktu Greeneration mau bikin Wastewater Change, aku namanya udah tahu banget aku pengen apa. Sampah untuk perubahan gitu ya. Jadi aku udah di buku itu udah aku tulis Wastewater Change gitu. Nah, pada waktu kita mau bikin sebuah business unit, kita do research. Ini juga second learning ya, do the research properly gitu. Kita lakuin research, ternyata Mas, bisnis sampah itu dari dulu sudah ada. Tetapi mainnya di level trading dan recycling. Jual beli besi bekas, jual beli kardus, jual beli plastik dan udah puluhan tahun. But the big question, kenapa masalah sampah kok nggak selesai-selesai? Ternyata berbisnis dari sampah beda banget dengan berbisnis menyelesaikan masalah sampah. That's two different thing. Nah, waktu kita riset-riset, kalau kayak gitu ada nggak berbisnis menyelesaikan masalah sampah? Kita riset dari luar negeri, oh banyak ada, namanya Waste Management Services, jasa pelayanan pengolahan sampah. Oh banyak kan, di luar negeri udah pada IPO, WM.com dan lain-lain. Di Indonesia ada namanya Eko Bali Recycling. Ya udah aku ke Bali ketemu sama foundersnya, Paula sama Pak Ketut segala macam, gue bilang, ini keren, karena kalian menyelesaikan masalah sampah. Sejak dari awal harus dipilah, kemudian disortir, diolah segala macam, supaya tidak berakhir ke TPA. Ini harus difotokopi di kota-kota lain di Indonesia. Boleh nggak kita
memfotokopi, terus kita bayar royalti. Terus mereka jawab, wah kita nggak paham royalti. Tapi dari dulu kita tertarik keluar dari Bali, maksudnya membuka yang lain. Kita sepakat bikin bareng yuk, sepakat piring bareng, lahirlah Waste for Change, Mas. Nah jadi Waste for Change itu dimulai tidak dari nol, tetapi bekerja sama dengan Eko Bali. Yang sudah proven ada, proven gitu ya. Bikin joint operation, dan akhirnya bikin joint venture. Nah ceritanya kita di Vida Bekasi, Eko Bali ini ditelepon nama manajemen di sini, direksi. Kita ini sebelah TPA Bantar Gebang, cuman 2-3 kilo dari sini. Kalau anginnya ke sini, baunya lumayan ke sini gitu. Perumahan ini pengen tidak menambah-nambah masalah ke sana. Bisa nggak menyelesaikan masalah sampah di sini? Nelponnya ke Eko Bali. Nah karena Eko Bali udah sign nama kita, semua operation non Bali itu bareng sama kita. Nah aku di-sign ketemu sama direksi di sini. Direksi yang nelpon yang Bali tadi, Pak Ketut tadi. Betul. Jadi akhirnya project pertama kita di sini bikin master plan. Visinya pengembang gimana? Intinya tidak menambah buangan sampah ke TPA. Betul. Nah, akhirnya udah jadi master plan-nya, bikinlah operationnya. Nah, 14 November 2014 itu hari pertama kita ngangkut sampah. Gitu. Ya fasilitasnya di sebelah sana. Nanti kita mampir. Ya. Nah, proses untuk kemudian berjalan, dan ini kan kayak ngikutin mimpi atau keinginan atau panggilan lah kalau tadi Sano menyebutkan. Kan 10 tahun tuh bukan waktu yang pendek. Betul. Dan ada fase-fase di mana pasti lo ngerasa, ini nggak sesuai dengan yang gue harapkan. Apa yang gue temui kok berbeda sama sekali. Itu momen-momen itu gimana, Sano? I think momen-momen itu aku akan bisa bilang ya, it's a process to make us grow. Yang kedua, to make us become more adult menurutku ya, pribadiku ya. Pendewasaan juga. Ya, karena memang hidup ini tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita, bayangan kita dan lain-lain. The reality yang memang tidak bisa kita ubah menjadi energi untuk mengubah diri kita. Dulu aku anger person terhadap situasi lingkungan. Kayak kok gini-gini amat sih masalah lingkungan. Penuh kemarahan. Betul gitu. Padahal di ilmunya bisa diselesaikan. Benchmarknya banyak. Negara-negara bisa ngatasin masalah sampah. Kok kita nggak bisa gitu. Ada momen aku dapat pengalaman ke Denmark. Ya, belajar sekitar 14 hari di sana. Aku ngelihat negara ini kok menarik ya Mas. Satu, kalau kita mau naik kereta, itu nggak ada gate-nya untuk tap kartu, dan nggak ada satpamnya sama sekali, security. Orang tertib. Iya Mas. Disiplin. Terus, nggak, poinnya yang aku aneh, kok beli tiket? Nggak ada yang ngawasin tapi beli tiket. Jadi aku nanya ke kawanku di Denmark ini, ini kita beli tiket padahal nggak ada yang ngawasin segala macam. Kawanku yang di Denmark juga heran loh. Ya emang harus beli tiket dong. Kok kamu nanya yang aneh gitu? Aku melihat dia aneh, si orang Denmark melihat aku aneh gitu. Dia bilang, ya memang harus beli tiket dong gitu. Kan memang harus seperti ini gitu. Memang akan ada yang ngecek random, tapi sangat jarang sekali. Tapi kalau ketemu, fine-nya bakal tinggi. Persis. That's number one. Number two, aku ngelihat di sana sekolah gratis. Sore-sore itu ada bapak-bapak bawa anaknya di stroller dan lain-lain segala macam gitu ya. That makes me a lot of question di kepalaku gitu ya. Terus aku nanya, sebenarnya Denmark ini gimana? Ternyata sejarah demokrasi mereka udah cukup panjang gitu ya. Terus kemudian mereka udah cukup mature sekali. Dan yang paling penting trust level antara masyarakat ke pemerintah ke masyarakat cukup tinggi. Waktu aku compare gitu ya Indonesia sama Denmark, corruption levelnya itu beda lah. GDP juga beda segala macam ya. Bayar pajak mereka berani 50% dan segala macam. So I think di momen itu aku realize, wajar kalau masalah sampah berantakan di Indonesia dibanding di Denmark yang lebih proper dan lain-lain. Kenapa? Kalau istilah handphone, memanage sampah dengan baik dan benar itu kayak sistem OS. Ya. Handphonenya ini devices-nya gitu. Nah, aku dulu anger bercita-cita menginstal sistem persampahan yang maju itu ke handphone Nokia pisang gitu. Yang nggak akan bisa kompatibel. Iya. So aku stres gitu. Kok nggak bisa sih gitu. Ternyata bukan the software yang problem, hardware-nya belum ready, Mas. Satu ya tentu literasi kita, politik kita, birokrasi kita, segala macamnya gitu ya. Jadi bottleneck-nya itu bukan si OS-nya nih, tapi hardware-nya, orangnya, sistem birokrasinya, sistem pemerintahannya dan lain-lain ya. Sistem kita kan populis nih, memilih pemimpin ya. Sedangkan waste management itu kebijakannya banyak yang nggak populis, penegakan hukum, harus bayar dan lain-lain gitu kan. Ini PR-nya jadi aku akhirnya paham dan ngajak kawan-kawan untuk melihat a broader lagi. Itu meredam kemarahan sana juga? Meredam 14 hari itu membuat dalam konteks bahwasanya memang PR-nya banyak ya. Jadi ini kita nggak bisa hanya fokus
memaksa OS-nya menginstal. masuk. Betul. Jadi perjuangan kita ya juga harus perjuangan membawa kawan-kawan di Indonesia ini menjadi smart people gitu. Tentu ini kan jadi maraton, Mas. Persis. Tadinya aku pengennya kan sprint gitu. Iya, iya. Wah, kenapa kok nggak berhasil-berhasil? Dan endurance-nya harus panjang. Kuat banget itu. Nah, itu contoh-contoh yang aku bilang, kalau melakukan sesuatu selama 10 tahun ada yang nggak berhasil gimana? Oh, banyak, Mas. Aku tersandung oleh A, B, C, D banyak gitu ya. Tetapi at the end, itu kayak orang main game. Kita-kita yang gamers pasti tahu. Kalau kita game over, penasaran pasti pengen mulai lagi dan kill the bosses gitu ya. Mirip, Mas. Aku di Super Sampahan itu kalau dihajar oleh sebuah masalah dan lain-lain, gemes. Bukan give up, tapi gemes gitu. Bahwasanya ada capek manusiawi ya. Aku capek. Ada marah manusiawi, aku bisa marah gitu. Tetapi tadi, kalau understanding-nya baik, membuat kita lebih dewasa. Persis. Menurutku ya. Jadi berhenti bukan karena capek, karena belum selesai tujuan yang mau diraih. Betul. Wah, itu menarik lah. Iya, iya. Dan Sano kan melihat problem yang besar setelah tadi kan anger-nya turun ya, kemarahannya turun karena melihat oh ternyata hardware-nya atau ekosistemnya nih yang perlu juga dibenahi. Betul. Nah, kalau melihat segala hal yang Sano jalani 10 tahun, apa yang paling penting atau urutannya lah, mana yang harus dibenahi dulu supaya kita bisa menyelesaikan persoalan sampah yang menarik, Mas. Ini menarik, Mas. Setelah aku amati, kita kembali ke circle of control. Circle of control. Ya. Kalau kita selalu berupaya untuk mengubah sesuatu yang we cannot control, itu kita exhausted dan stres. Jadinya fokus kita adalah change us. Generation needs to change the strategy. Ya kata Einstein, melakukan hal yang sama berulang-ulang berharap hasilnya beda itu gila. Nah, jadi kita reflect. Oke, kalau kita nggak bisa change kebijakan, nggak bisa change ini segala macamnya, I think the way we fight needs to be changed. Makanya generation transformasi, Waste for Change juga sedang transformasi gitu ya. Jadi yang kita bisa ubah diri kita, decision kita. Apa yang bisa kita lakukan. Pendekatannya juga. Betul. Jadi kalau ngomongin priority ya tentu priority bisnis model kita dulu deh yang harus di-adjust. Kalau situasinya kayak gini paling cocok apa yang dilakukan ya. Ya masuk bisnis model di sampah tuh maksudnya gimana, San? Begini, Mas. Di Indonesia ini nggak ada law enforcement terkait persampahan. Bukan hanya persampahan, di lingkungan lah masih lemah sekali. Jadi masyarakat Indonesia willingness to pay untuk proper waste management itu tidak ada, kecil. Tidak ada atau kecil. Tidak ada dan kecil. Kenapa? Karena dia pagi-pagi bisa bawa sampahnya dari rumah, naik motor sambil kerja, buang kemanapun tuh, for free. So itu kan sesuatu yang sangat sulit ya kalau misalkan kita mau ubah gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah how we can create a solution yang fit into a current situation and current market. Kalau mereka nggak mau bayar, bisa nggak kita serve them tanpa bayar tapi bisnis kita tetap untung? Itu a very big challenge and puzzle to solve. Gitu. Serving seseorang yang nggak mau bayar, tapi kita tetap untung. Gimana caranya? Nah itu yang mau kita selesaikan. Kan banyak studi kasus bisnis model ya. Contohnya misalkan Spotify lah. Itu kan dia jualan lagu gratis. Kalau dia sejak dari awal bisnis modelnya adalah subscription, yakin aku nggak dapat masa seperti gitu. Tetapi dengan adanya dia Grab user sebanyak itu, dia bisa creating another monetization kan. Dan yang nggak mau dapat iklan, ya lu bayar. Presentasenya kan ada di situ. Betul. Nah, kita learning di situ. Kenapa kalau kita paksakan sesuatu, balik lagi ini nggak bisa gitu ya. Jadi kita exhaustis betul. Juga. Jadi that's very deep bagiku untuk ngomonginnya. We cannot change others, but what we can change is us, gitu. Jadi, oke lah di sini situasi pemerintah nggak kondusif dan segala macamnya ya. Complaining, not solving anything. We help them, oke. Tapi kalau energi kita juga terbatas, the way a proper way is change ourselves. Bisnis model, pendekatan dan lain-lain gitu ya. Nah itu yang kita sedang lakukan sebenarnya. Jadi, tapi kalau bicara apa effort kita ke eksternal, tetap ada Mas. Priority kita itu sebenarnya balik lagi ya. Bekerja sama dengan kawan-kawan media yang punya channel untuk speak louder itu penting. Karena ngaruh kok gitu ya. Yang kedua adalah help the government to create a better policy. Karena kalau mau structural change, nggak bisa kita tidak bekerja dengan pemerintah. Nggak bisa. Jadi kita harus bekerja dengan pemerintah. Jadi
Makanya saya melihat pemerintah itu bagian dari ekosistem. Oke. Yang kalau mereka berbuat salah, kita bantuin, diingetin, dan segala macamnya. Lalu kemudian kalau mereka bagus, kita dorong menjadi lebih bagus gitu. Karena kalau kita udah punya hate, Ya. itu I think malah kontraproduktif ya, menurutku ya. Karena semua perannya masing-masing ada di situ kan. Betul, Mhm. betul bahwasanya, karena kan pemerintah itu sebenarnya kalau bisa dibilang not the person, Mas. Personnya kan bisa gonta-ganti kan, Ya, ya. but the system, right? Mhm. Gitu. Jadi bagiku ya, bekerja dengan pemerintah itu, ya tadi kalau mereka salah, wajib kita Diingetin. pukul kok, Ya, ya, wajib betul. kok kita ingetin gitu. Rasul Kalau bilang, bagus, dorong iya, lagi supaya dorong lebih lagi bagus. kok gitu ya. Mhm. Tinggal kan cara mukulnya, seninya nih, cara mukulnya gitu kan. Dan semua orang punya peran masing-masing. Ya. Yang memang perannya pukul keras, go for it gitu. Aku tidak pernah bilang bahwasanya itu hal yang jelek. Itu punya perannya masing-masing gitu. Karena ada yang soft, silakan gitu ya. Ada yang masuk ke dalam, Silahkan. selama tidak tergoda, Terprovokasi. kamu kuat gitu, ayo gitu loh. Yang bahaya kan masuk ke dalam, kamu Malah ikut ikutan, bagian dalam gitu, betul. Gitu. kerusakan sistem. Dan itu the biggest challenge tuh di sana gitu. Itu memang di sana. Makanya aku sih sangat punya harapan dan ekspektasi perjuangan. Kita memang harus menguasai ruang-ruang government. Jadi yang masuk menjadi DPR RI, yang masuk menjadi pemerintah eksekutif, itu harus orang-orang yang punya concern, kepedulian, punya hati. Karena pada waktu kita benci politik, kita benci pemerintah, padahal kamu sebenarnya punya kompetensi dan bagus, sayang banget. Gitu. Akhirnya pemerintahnya nggak berubah-berubah ya, gitu-gitu lagi, gitu-gitu lagi gitu ya. Jadi aku sangat encourage, kalau ada yang nanya, Mas Anu kenapa nggak berpolitik? Oh ya, I do my politik, aku bilang. Dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. But I work with a political party untuk ngobrol segala macam. Karena they can influence. Gitu. Wah, influence-nya kan powerful sebenarnya. Persis, ya. Jadi media dilibatkan, pemerintah dikritik ketika Betul. dia berbuat kesalahan dan Jabar. benar didorong. Betul. Nah, ada satu ide yang kita waktu itu obrolin Yes. sana ya, 10-10-10. Ya. Itu kan kita ngobrol lalu merasa bahwa ini kayaknya perlu deh ada support yang lebih Gotong besar, royong. gotong royong, panjang Betul. waktunya dengan goals yang di-set bersama. Itu Ya, gimana? itu bagian dari refleksi tadi. Refleksi bahwasannya kita perlu berubah. Kita selalu perlu mengevaluasi ya. Jadi, orang yang punya solusi untuk mengatasi masalah lingkungan, itu banyak, Mas. Yang punya solusi mengatasi lingkungan tuh Banyak banget, Oke. Mas. Mulai dari solusi praktis, teknologi, program, dan lain-lain. Itu banyak. Banyak, Mas. Yang mau berjuang. Even di Indonesia? Di Indonesia. Yang mau berjuang, banyak, Mas. Yang Oke. mau berjuang. Mau mengedukasi, mau mengadvokasi, mau melakukan riset, berinovasi, itu banyak, Mas. Yang kurang itu resources-nya. Karena resources selalu secara alamiah dia berpihak kepada business as usual. Oke. Resources maksudnya dana? Pendanaan. Oke. Ini identik dengan padanan katanya climate financing gap. Jadi Climate diskusi secara global, para pemimpin global, Ada gap di situ. betul. Kalau kita mau mengubah dunia ini menjadi lebih baik, there is a huge climate financing gap. Ya, kenapa? Karena butuh investment, butuh resources dan segala macam. Sayangnya, capital yang berputar di dunia maupun di Indonesia banyaknya lebih memilih ke lagi-lagi Business as profitability, usual, ya. profit first. Mhm. Itu tidak bisa dideny, tetapi realitanya kayak gitu. Nah, makanya muncul juga padanan kata dari climate financing gap ini, kemudian muncul solusi yang disebut dengan blended financing. Dana keroyokan, Ya. dana campuran, Gotong royong. gotong royong. Yang pertama dana pemerintah itu sendiri, Mhm. APBN, APBD. Nah, ini yang menurutku menarik ya. Aku ngomong dengan seorang pakar, dia bilang, dana untuk lingkungan kok kecil ya? Oh, secara pandangmu salah. Spending Indonesia itu 3.000-an triliun. Kalau spendingnya diletakkan kepada yang pro lingkungan, artinya keberpihakannya udah pro ke lingkungan. Jangan dianggap punya budget 3.000, oke 150 untuk lingkungan. Yang lainnya business as usual. Enggak, seharusnya cara kita menjalankan negara ini, cara kita menjalankan pemerintahan dan ekonomi, harusnya pro ke lingkungan. Budget beli furniture, kan ada. Tiap Ya, tahun pasti ya. ada. The question is, lu beli furniture yang pro lingkungan Atau tidak. atau lu tidak? Kan sebenarnya nggak usah dikotak-kotakan kan, Ya, Mas? ya. Jadi budget 3.000 Kesadaran triliun. itu yang Betul, membentuk dia untuk betul, kemudian betul. mengeksekusi. Ya. Budget energi, kan spending kita energi tiap tahun ada dong di Dia dalam mau energi 3.000. yang bersih atau Betul. Energi yang bersih atau tidak. Tapi seakan-akan dikotakkan, ini ada budget 3.000 untuk lingkungan sekian. Yang ini balik lagi ke bisnis as usual gitu. Oh, itu Ya, ya. membuka mata loh bagiku. Oke. Budget bener juga ya. Sebenarnya ini perihal decision aja. Decision lo mau mengarah kemana duit yang lo punya. Gitu. Persis. Itu satu ya.
Nah, karena kemudian ada istilah blended finance ini, menurutku anggaran pemerintah pasti akan mendorong ke arah yang lingkungan. Private sector bisnisnya harus pro lingkungan. Filantropi menuju ke sana. Development fund, walaupun Trump lagi mengunci USAID dan lain-lain, tapi ini geger lah ya. Ini development fund kehilangan power yang cukup signifikan. Ada terakhir yang menurutku untapped potential, yaitu dana publik. Jadi masyarakat sendiri itu sebenarnya punya kekuatan. Perputaran ekonomi Indonesia gede banget. Sumbangsih kita kepada isu lingkungan itu juga masih sangat kecil sekali, gitu ya. Jadi kalau kamu sulit diminta untuk ngompos, diminta untuk gaya hidup ramah lingkungan, boleh nggak kamu donasi aja deh gitu, supaya itu hal yang paling mudah harusnya. Betul, donasi supaya ini membiayai kawan-kawan pejuang lingkungan, gitu. Jadi idenya seperti itu. Muncullah gagasan Green Fund Digital Philanthropy, mengajak 10 juta orang selama 10 tahun ke depan, nyumbang 10.000 tiap bulan. Oke. Itu akan jadi yang sangat gede kalau berhasil. Jadi kita pengen ngajak banyak pihak gitu ya, untuk yuk keroyokan yuk gitu. Kenapa? Nunggu pemerintah, lah sekarang aja dipotong-potong anggarannya, gimana kan nggak bisa kan? Jadi mari kita berdikari dengan itu gitu ya. Dan ini sedang dibahas sama kawan-kawan, dikeroyok lah ya. Oke, gimana nih caranya seperti apa, kayak gimana gitu. Karena ini berhasil, modal paling penting trust. Ya. Kalau kita tidak trusted, udah sulit sekali. Dan sayangnya Indonesia ini udah dikhianati berulang-ulang sama yang kayak gini-ginian gitu. Jadi ini PR berat kita gitu. Makanya aku pengen ngajak kawan-kawan yang memang pejuang anti korupsi, good governance dan lain-lain di belakang ini Mas, untuk jagain gitu ya. Karena kita udah cedera sebelumnya cukup banyak dengan kasus-kasus yang lebih sulit lah ya. Crowdfunding yang bermasalah gitu ya. Nah, jadi ya ini ikhtiar yang kita mau dorong karena kalau berhasil akan terjadi perputaran 1,2 triliun per tahun. Karena 10.000 kali 10 juta kali 12. Itu 1,2 triliun per tahun, Mas. Anggaran KLHK, Mas, sekarang itu cuman 800-an triliun. Ngurusin negara. Cuman separuhnya. Ya, ngurusin negara ya. Oke. Dan itu kepotong sama gaji pegawai aja udah sekian persen. Nah, kalau ada 1,2 triliun dana publik, kita salurkan dengan tepat sasaran. Masalahnya kalau pemerintah kadang-kadang mereka lebih rigid ya. Yang bisa dapat itu justru organisasi yang lebih mapan. Sedangkan pejuang-pejuang yang baru tumbuh tunasnya, nah itu nggak dapat tuh Mas. Padahal mereka yang membutuhkan. Betul. Nah itu yang sebenarnya kita pengen nyasar tuh. Pejuang-pejuang yang dia konsisten datang ke sungai dan segala macam itu. Itu ceritanya. Nah hitungan 10 tahun, 10.000 dan 10. Kenapa 10? Kenapa 10? 10 tahun itu kita baca riset dari UNEP. Kalau 10 tahun ke depan kita tidak melakukan perubahan signifikan, kita masuk ke irreversible condition. Nggak bisa kondisi yang tidak bisa dibenahi lagi. So it's wake up calling. Guys, ini krusial nih 10 tahun ke depan. Let's do something significant. 10 juta orang, kenapa 10 juta orang? Ada artikel yang bilang untuk melakukan perubahan kita butuh 3,5% populasi untuk melakukan perubahan. 3,5%-nya Indonesia ini mendekati 10 juta. Yang dari 280 juta ya. Betul. Nah, yang terakhir, kenapa 10.000? Menurut kami, kawan-kawan yang menggunakan program donasi ini, barrier to entry-nya itu 100.000 ke atas. Jadi limited bagi orang-orang yang punyanya lebih kecil dibanding itu. Nah 10.000 itu even anak SMA pun bisa ikutan Mas. Jadi entry barrier-nya kita turunkan. Supaya keterlibatannya makin 10.000 tiap bulan. Karena kalau ini jadi, bayangin akan ada 10 juta orang yang bercita-cita ingin mengatasi masalah lingkungan yang sama. Dan mereka nggak cuma ngomong, mereka mau donasi 10.000. Dan kekuatan ini ada dua. Social capitalnya, si 10 juta orangnya, sama financial capitalnya, si 10.000 tiap bulannya. So this combining both, itu powerful banget. Itu ceritanya. Tapi hambatan untuk menuju ke situ, apa aja yang sekarang sudah dipetakan? Karena kan ini sebuah ide. Ya. Aku beli idenya nih, artinya, oh ini keren nih. Ya. Cuman kan persoalan yang kemudian muncul tadi, Sanu menyebut ada beban kekecewaan publik terhadap pola-pola seperti itu satu. Yang kedua, mencari 10 juta orang yang punya komitmen 10.000 selama 10 tahun, itu gimana? Proses tahapan menuju ke situ. Jadi PR pertama kita adalah build the foundation. Artinya membangun pondasinya. Mimpi besar itu kalau kita bangun gedung yang sangat besar, pondasinya perlu kuat Mas. Jadi kita juga nggak bisa buru-buru gitu ya. Jadi kita lagi bangun pondasi. Pondasinya itu governance juga. Di internal tuh governance-nya gimana ya, seperti apa ya gitu. Karena kan bangun trust tadi. Nah untuk bangun trust ini kita mau datengin orang-orang yang kemudian
percaya dan buying this idea. Oke. Dan dia juga dipercaya publik. Gitu ya. Track recordnya showing bahwasanya dia pro terhadap Indonesia sesungguhnya. Nah, ini kita juga butuh bantuan. Dengan kekuatan kami, kita udah mulai narik beberapa orang yang punya nama dan figur-figur gitu ya. Prominence person ya. Betul. Dengan bantuan kawan-kawan seperti Mas Inu, menurutku menarik orangnya akan jauh lebih menarik gitu ya. Akan jauh lebih cepat harusnya gitu ya. Itu satu. Yang kedua, tim eksekutif atau tim eksekutornya itu harus benar-benar powerful, orang yang tepat di situ. Gitu ya. Nah, kita lagi scouting juga nih. Nah, dalam konteks scouting ini, kita lagi mencari initial fund, dana awal untuk kemudian kick this program gitu ya. Ya, bisa jalan. Betul, itu yang lagi kita cari nih Mas. Yang ketiga adalah, jadi kita mendevelop the tools, si IT sistemnya dan lain-lain gitu ya. Dan gimana cara mencari 10 juta? Ada 3 caranya. Cara yang pertama, mau tidak mau, sama kayak no viral no justice, menurut kami, untuk menjadi movement, it should be a viral. Caranya gimana? Kita harus merangkul kawan-kawan yang punya influence, menurut kami. Media, sosial media, segala macamnya. We need to work with them. We need to convince them that this is something that very important for all of us. Yeah. Itu strategi nomor 1. Strategi nomor 2, itu gamification. Jadi tim IT-nya itu harus kayak permainan ya. Jadi orangnya jadi interest gitu. Misalkan ini. Ayo kamu sumbang 10.000. Nah, kalau udah sumbang 10.000, kamu dapat badge misalnya. Badge pemula misalnya. Ya. Pertanyaan challenge berikutnya. Ajak 10 temanmu. Dan kamu akan dapat badge berikutnya. Nah. Jadi kan berarti yang tadi dia bayar 10.000, sekarang dia ngajak 10 temannya kan. Setelah itu challenge berikutnya. Lakukan 10 aktivitas pro lingkungan. Naik sepeda, apa. Jadi kita bikin gamification, Mas. Yang terakhir, itu kita mau nggak mau dari hasil riset, kawan-kawan kita di WWF, UNICEF, Greenpeace, dan lain-lain, yang juga melakukan public donation, itu hampir 80% ke atas, goal rate-nya karena face-to-face donation, yang biasanya di tempat umum yang punya waktu 5 menit. Ternyata teman-teman di Indonesia itu lebih trust human touch. Mau ikut mendukung nggak gitu. Sedangkan kita movementnya tadi pakai kata digital, right? Kenapa sih kok kita digital? Karena 24 hours bisa diakses. Kalau yang face-to-face donation itu cuma jam kerja, Mas, 8 jam. Ya. Dan ini tidak berbatas waktu. Orang dari luar negeri juga bisa. Bisa ikut terlibat. Nah, strategi ketiga, kita mau bikin face-to-face donation beda style. Beda stylenya gini. Kan tadi statement awalnya banyak pegiat lingkungan di Indonesia. Sudah banyak ya. Resources-nya juga banyak. Dan mereka kekurangan resources. Maka yang kita ingin menjadi face-to-face donation justru para si aktivis-aktivisnya ini, gitu ya. Yang sering datang ke sekolah-sekolah segala macamnya. Mereka lah yang kita harapkan mengajak orang-orang untuk mau menyumbang 10.000. Nah, di dalam konteks mereka berhasil, kita akan ngasih fee education ke mereka. Let's say 30% dari hasil yang kamu hasilkan bisa dapat kamu miliki. Karena kita kan harus spread, Mas. Kalau enggak bisa gitu. Jadi 3 strategi ini yang sedang kita kembangkan. Oke. Dan prosesnya karena ini pondasi ya, pasti masih belum kelihatan. Ya, senyap masih ya. Di dalam. Belum terbentuk dan nah, ide ini kalau diwujudkan menurut Sano itu apa yang kemudian bisa tersolve segera? Ya, yang bisa tersolve segera adalah ketidakhadiran pemerintah mendukung pejuang-pejuang lingkungan untuk mengimplementasikan ide-idenya. Mereka kan banyak keluhan-keluhan merasa tidak dirangkul. Mereka juga berharap untuk idenya propose ke government dibiayain, tapi government very limited resources juga. Terus kemudian prioritasnya kan nggak ke sana gitu ya. Jadi banyak, kok gue berjuang sendiri ya, kok gue, nah itu yang kita solve pertama, Mas. Karena kita kayak teman-teman itu sudah tahu mau kemana, sudah tahu caranya, sudah kadang-kadang bahkan punya kendaraannya. Ya nggak ada uang bensinnya nih, gitu. Jadinya pergerakannya itu pergerakan voluntarily yang tidak bisa sustain. Nah, sekali kelar betul, gitu ya. Betul. Karena nggak ada jaminan bahwa dia akan bisa jalan lagi. Nah, makanya dengan adanya sistem ini, itu kita bisa mendukung itu. Yang kedua, bayangin, Mas, di dalam movement ini ada 10 juta orang. Ini bisa menjadi corong kita untuk melakukan perubahan di seluruh kota kabupaten. Kita bisa ngomong, guys, yuk kita awasi kebijakan kota kabupaten. 10 juta bisa kita bless. Coba cek dana sampah di kota kamu berapa persen. Gitu. So you can imagine dengan kekuatan ini, kita punya satu, social capital, sama finding capital gitu. 2 ini penting banget. Gitu.
Dan menurutku ini yang menjadi kayak upaya-upaya ini menjadi sustain juga kan. Betul. Dan menariknya di semua dunia development, fund attract fund. Jadi kalau misalkan kita bilang, gue punya program mau mengatasi sungai di sini, dan gue udah punya $1 juta, 15 miliar. Lo mau ikutan nggak? Itu lebih mudah, Mas, dibandingkan we zero, terus kita bilang itu lebih sulit gitu. Kan ada istilah matching fund, segala macam gitu ya. Jadi menurutku duit 1,2 T itu akan attract another gitu. Kita bisa datang ke foundation yang lain, bareng ini yuk gitu. Gitu. Tapi dalam konteks yang lebih luas, tadi kan Sano melihat ada beberapa pihak ya, pemerintah satu hal, lalu enterprises, foundation atau lembaga yayasan dan sebagainya. Sekarang juga lagi ada persoalan ya. Kita kan punya rencana yang panjang, tapi dalam perjalanan itu kan sering terganggu tuh. Kan kayak kita tergopoh-gopoh, kayak ditabok dan sebagainya. Nah, Sano membuat dirimu teguh, berprinsip, tetap jalan ke sana meskipun di tengah jalan sering goyah, jatuh dan sebagainya apa? I think karena yang tadi panggilan jiwa ya, Mas ya. I think karena doa masa depanku mau kemana, terus ditunjukin berita tentang sampah. I think that's it gitu. Jadi aku kayak udah, this is my way. Ini memang jalanku gitu. Nah, sudah dijalanin, ditekuni, dan di dalam along the way nemu banyak pembelajaran, nemu banyak temen, nemu banyak keluarga, and I grow as a person and individual dan segala macam ya. Sekeras apapun pukulannya, aku selalu bilang sama kawan-kawan, if we feel ourselves, mengisi diri itu artinya mengisi jiwa kita, spiritual kita, segala macam. Kita pasti bakal bangkit lebih tinggi gitu ya. Jadi ya life will hit harder gitu. Tinggal kitanya siap nggak gitu ya mengisi itu gitu ya. Jadi kalau aku kenapa konsisten ya dinikmati ya, dan aku tidak terpaksa menjalankan ini tidak terpaksa. Ini pilihan hidup, dan aku selalu bilang, even istriku bilang, kamu itu kalau diajak topik sampah kayaknya nggak habis-habis energinya. Ya, I don't know from where the energy. Itu yang mungkin bisa dibilang ya klik kali ya, Mas ya, klik aja gitu. Atau istilah Jepang itu ikigai kali ya. Kali ya. Udah tahu kemana yang mau dituju ketika menghadapi kesulitan pun ya udah ini part of gemes saja. Kalau gagal tuh gemes aja. Coba cara lain ya, coba cara lain. But the destination tetap sama gitu. I want to solve environmental problem. I want to solve waste management problem in Indonesia. Sama caranya aja yang kemudian dicari. Gitu. Dan inisiatif-inisiatif serupa kan mengembirakannya kan tumbuh ya sana ya. Dan ada juga upaya-upaya yang mungkin caranya berbeda, tetapi tujuan yang mereka mau raih mirip dengan tujuan yang sana. Nah, menghadapi itu semangatnya lebih gede dong, karena kolaborasi ruangnya lebih gede. Nah, karena itu menunjukkan kita on the right track. Asik, karena ada yang bersama-sama berjalan. Kalau kita sepi terus, lu tersesat jadi. Oh, ini kayak pertanda berikutnya ya? Kalau sepi terus, jangan-jangan lu tersesat gitu. Jadi menurut kita, pada waktu kita melakukan sesuatu on the right track, itu bakal ada yang kemudian terinspirasi dan kemudian melakukan hal yang sama dan serupa. Dalam jalan yang beriringan. I can see them both. Di titik persamaan, I can see them as a competitor. Mau nggak mau, I will belak-belakan aja. Karena kita juga harus tumbuh kan. Persis. Tapi itu healthy competition. Bukan kompetisi yang kemudian kita meracuni satu sama lain gitu. Saling menjatuhkan gitu. Tapi, dia seru ya bikin ini ya. Coba gitu. Yang kedua, it's creating power on the ecosystem. Artinya kalau kita duduk bareng, itu kita bisa one voice to the government. Policy for our industry, bukan policy for me, but policy for us, our industry. Jadi yang tadi hardware yang tadi kan. Ada kalanya kita duduk bareng as an alliance. Ada kalanya kalau ngomongin sales ya wajar lah, namanya sales mah itu kompetisi aja gitu ya. No hard feeling, berarti lo kalah kompetisi aja gitu. Jadi aku ngelihatnya seru sih, menarik sekali. Dan pertanda berikutnya tadi benar juga, kalau kita tadinya memulai sesuatu sepi, wah ini jangan-jangan gue tersesat atau gue salah. Bener. Dan proses untuk kemudian mendapatkan keyakinan bahwa ini ekosistem yang terbentuk, dan kemudian tadi kan OS-nya mau dimasukkan, seberapa yakin Sano melihat bahwa ekosistem ini akan berubah dalam berapa waktu juga? Wah, itu pertanyaan yang cukup berat ya. Aku jadinya kan lebih ke tadi mengubah internal ya. Ya, persis. Nah, itu yang paling betul, itu yang paling benar ya, mengubah internal, adaptable, kemudian adjust dan lain-lain segala macam, and smarter gitu ya, learning dan segala macam. Dan di saat yang bersamaan, aku jadi teringat quote yang sering disampaikan sama Agim gitu ya.
mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari kecil. Nah, versiku Mas, aku lengkapin nih. Oke. Karena menurutku ini bagus, Tapi dan ada perlu perlu dilengkapi. tambahan. Ya. Mulai dari diri sendiri. Nah, kalau dari aku itu mulai tentukan targetnya, Oke. ya, dan mulai dari kecil. Nah, jadi, mulai tentukan targetnya, mulai dari berani berpikir besar, dan mulai dari langkah kecil. Oke. Nah, Indonesia ini, kita itu terjebak sama sangkar Indonesia ini negara yang kaya, Indonesia ini negara yang besar. Padahal dibandingkan global world, we are nothing gitu. 280 versus 8.000, Ya, 8 ya, miliar 8 orang miliar. kan. Jadi orang Indonesia itu seringnya kita dikerdilkan untuk udahlah, kamu mimpi jangan gede-gede. Gitu, Kita Mas. ini kaya raya, Hah, kita ini negara iya, besar. udah, Oke. menguasai Indonesia aja udah kaya kok gitu ya. Itu membuat kita jadi tidak berani untuk menjadi global player gitu ya. So, berani berpikir besar, menurutku ini sesuatu yang kita perlu suarakan ke anak-anak muda. Dan harus mau mulai dari kecil. Langkah kecil, agak kontradiktif Betul. tapi itu harus dilakukan. Ya, komplit nih. Berani menentukan targetnya dan berani mulai dari sekarang, tidak menunda-nunda. Ya. So you need to have a goal kan. Kapan nih? Kapan? Kalau enggak, ya Nggak nggak akan bisa. Gitu. jalan-jalan. Bahwasanya itu molor, evaluate right. Gitu. Tapi lu harus berani menentukan targetnya. Yang terakhir, berani mulai dari diri sendiri dan berani mengajak orang lain. Nah ini nih menurutku penting dalam konteks kita memperjuangkan ini semua ya. Akhirnya kalau kita bicara ekosistem, pertama mulai dari diri sendiri dulu, gitu kan? Dan berani mulai mengajak orang lain, including government. Gitu. Persis. Karena Mas, aku bilang sama kawan-kawan yang baru memulai ya, kan mereka bilang, Mas ini aku ke pemerintah nggak dengerin segala macam, keliru strategimu, gue bilang. Strategi terbaik adalah kamu berkarya, kamu keren, kamu famous, dikenal media, bahkan dikenal luar negeri, pemerintah yang datang. Itu mereka udah siap untuk mendengar. Oke. Compare to, lu datang, Teriak-teriak. terus kemudian bawa ide ke mereka. Kamu belum punya portofolio, kamu belum membuktikan dan lain-lain. Even mereka nggak punya in the first place, they don't want to listen to you. Kamu yang pengen didengar. Nah, maka strategimu harus diubah. Kamu berkarya dulu, kamu berkreasi dulu, tunjukkan dulu. Sampai Dikenal. kamu di-appreciate sekitar, di-appreciate media, di-appreciate ini. Didengar telinganya oleh Pak Bupati, ditengah ditanya sama wali kota, kamu dipanggil. That's the best moment you will work with the government. Aku bilang kayak gitu. Makanya mulai dari diri sendiri itu very important gitu. Kamu harus jalan tanpa ada orang yang mau mengikuti. Itu the true meaning of leader. Karena kalau kamu jalan nunggu ada yang mau mengikuti, Nah, itu bukan nggak leader. bisa, gitu. Jadi jalan aja dulu, jalan dulu. Create karya segala macam. Buktikan baru kemudian orang mengikuti. Betul, karena what makes people trust you is not you but your works, karya lo, legacy lo, portofolio lo dan lain-lainnya gitu ya. Jadi menurutku 3M inilah yang kemudian kita akan mencoba ekosistem ya. We want to change the ecosystem, but yang tadi start from ourselves, start berpikir besar gitu. Loh, kita berani berpikir 10 itu itu pikiran besar banget. gitu kan. Berani kan? Iya. Dan kita mulai dari langkah kecil, Mas. Oke. Gitu, langkah kecil. Dan itu stepstone pondasinya mulai kekumpul, stepstone pondasinya segala macamnya gitu ya. Karena kalau nggak berani berpikir besar, we never attract big people. Big people always attracted to big ideas, big thinking, big innovation gitu ya. Kalau nggak bisa gitu. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Ya. Gitu ya. Pertama tadi kan berpikir besar mulai dengan langkah kecil. Yes. Yang kedua tadi Tentukan targetnya. mulai dari dan sekarang. mulai dari Jangan sekarang. Yang ketiga mulai jalan dari diri sendiri, ajak yang orang lain. lain. Oke. Ini juga yang membuat Sano kayaknya punya endurance yang panjang. Karena dalam mempraktekkan itu kan akhirnya ketemu pihak-pihak lain. Betul. Kan? Karena aku pikir memang kita itu perlu punya yang tadi ya, adult itu artinya there is a time lu berpikir panjang, there is a time lu ngomong hari ini gitu. Ya tinggal tarik ulur nih. Ya. Kalau enggak ya tadi gitu ya. Dan the true meaning untuk kita benar-benar klik in our life ya ketemu apa yang pengen kamu lakukan sih. Tanpa perlu motivasi luar, Itu you will akan have the otomatis endurance. jalan ya. You will have the Persis. endurance, gitu. Prosesnya tapi menemukan itu kan nggak ketika itu kan. Tapi beda-beda. Ada prosesku, aku bisa bilang prosesku cukup mudah ya. Dalam arti lulus SMA, berdoa, dikasih Dapat TV. tanda TV, Terus lalu konsisten bacaan. aja gitu. Ada orang yang perjalanannya mungkin harus dibanting dulu apa-apa. So I think ya sudah ada jalannya lah Mas ya. Dan aku bilang ke kawan-kawan, ya sering perbanyak nonton, baca buku gitu ya. Ketemu orang. Karena inspirasi bisa datang dari mana saja. Ya. Yang kemudian
klik gitu. Kepekaan kita sendiri yang melihat itu apakah menjadi pendorong atau juga penghalang ya. Kalau isu-isu yang besar nih kan dunia sedang dalam posisi yang nggak asik nih. Untuk isu-isu climate change, itu sustainability, juga isu lingkungan lah secara besar. Sano melihat itu gimana? Menurutku itu aksi reaksi ya Mas, karena gini. Aksi reaksi. Iya, seperti tadi aku bilang ya, dunia ini terdiri dari ya 3M-nya Agim, kalau dilengkapi dengan 3M yang tadi aku kasih kan jadi komplit ya. Karena wujudnya dunia ini kan ya memang yin dan yang, ya ada positif, negatif, ada malaikat, ada setan dan lain-lainnya ya. Jadi pergeseran antara yang sangat-sangat destruktif sama kebaikan itu akan terus geser-geseran aja, tarik-menarik gitu ya. Sampai ketemu titik equilibrium yang tepat gitu. Nggak akan ada kebaikan kalau kemudian tidak ada kejahatan dan lain-lain. Nggak akan ada sustainability kalau kemudian kita nggak ada contoh-contoh kerusakan lingkungan dan lain-lain gitu. Nah kalau aku lihat ini aksi reaksi tadi. Betul, perjuangan. Pada waktu rusaknya udah sangat parah, mau nggak mau akan mendorong orang untuk kemudian melakukan aksinya dan segala macamnya gitu. Karena bahkan ada sebuah grafik yang menunjukkan kita itu akan peduli lingkungan kalau perut kita udah kenyang. Artinya memang secara normal ekonomi dulu kita udah pada titik tertentu baru kemudian kita lebih peduli gitu ya. Apakah kemudian kita bisa men-challenge itu? Harus. Nggak kemudian satu fenomena dan satu teori kita berpaku bahwa itu yang paling benar. Buktinya kawan-kawan kita yang hidupnya memang benar-benar sangat di alam gitu ya. Kawan-kawan adat gitu ya. They don't go into ekonomi tuh. Mereka nggak, kalau bukan gara-gara kita, they don't know about money gitu. Apakah mereka bahagia? Wah, definisi bahagia nggak bisa kita paksakan versi kita ke mereka ya. Mereka baik-baik aja sebelum ada kita dan lain-lainnya. Dan mereka very embed sama nature gitu. Hidup mereka langsung semua dari alam. Makannya, rumahnya, energinya, segala macamnya gitu. Mereka baik-baik aja gitu. Terus kita datang sok-sokan bahwasanya wah ini terbelakang lah apa-apa. Harus dibenahi kebutuhannya, malah membahayakan mereka kan. Gitu. Jadi bagiku itu ya tadi aksi reaksi itu gitu. Artinya misalkan ini Trump gitu ya. Ya pasti dia akan some point gitu. Pasti akan terguling oleh sesuatu yang akan melawan dia gitu. Sama lah di Indonesia ini kan ya tarik-tarikannya terus-terusan gitu ya. Akan seperti apa dan kayak gimana. Dan kita juga nggak akan berdiam diri. Yang menarik adalah memang kawan-kawan yang biasanya berbuat baik ini menurutku pribadi bisa jadi salah. Lebih agak sulit untuk kemudian duduk bersama. Kenapa? Karena mereka memang punya bisa jadi perjuangannya memang kalau di lingkungan, perjuangannya di lingkungan. Padahal aku udah sebutkan tadi ya, menginstal isu sampah itu layaknya menginstal software ke hardware yang tepat. Artinya pejuang lingkungan tidak boleh tidak juga berjuang untuk demokrasi, pendidikan dan lain-lain. Benar, nggak bisa. Akhirnya aku sama istriku dan kawan-kawan bikin sekolah sendiri karena kita ingin give the best education for our kids dan lain-lain. Karena kita mau komplain sama pendidikan Indonesia, nggak bisa juga. Nggak punya kekuatan. Punya kekuatannya bikin sekolah sendiri, ya udah bikin sekolah sendiri for our kids. Tapi ternyata mulai dari diri sendiri dan mengajak orang lain tuh membuat itu leader sebenarnya. Nah, ditengok orang, jadi referensi, jadi case study, orang juga ngikutin dan lain-lain segala macam gitu ya. Itu contohnya gitu. Jadi aku juga mengingatkan kawan-kawan yang berbuat baik bahwasanya berkolaborasi, duduk bersama dan lihat wawasan yang berbeda. Very important gitu karena the fight should be holistic gitu. Satu isu related to another issues. Gitu. Jadi kita perlu aware. Hari ini perjuanganku kalau diundang speaking di depan forum yang sangat strategis, aku bilang one of big obstacle, salah satu tantangan terbesar sustainability di Indonesia, corruption. Bener Mas, I can see for my own eyes, 20 tahun terakhir berjuang. Corruption itu salah satu yang menyebabkan isu lingkungan bermasalah. AMDAL, itu kan bisa, itu kan corruption ya, apa-apa. Yang harusnya nggak boleh, bisa diperbolehkan gitu. Nggak ada penegakan hukum, apa-apa. So, the broken bureaucracy itu, the broken government itu, creating a problem to environment. When we fix, without fixing this, berat Mas gitu. Makanya aku jadi, aku perlulah diskusi sama kawan-kawan
anti korupsi, corruption dan gimana lain-lain. caranya penegakan Betul, hukumnya, mendukung sama mereka apa yang mereka perjuangkan dan lain-lain gitu. Karena nggak bisa. ya juga banyak orang yang bilang kalau problem lingkungan sudah muncul itu berarti udah sangat serius. Ya. Kita harus menyelesaikan problem sebelum itu muncul sebenarnya. betul. Kalau kita tadi ngomong, Sano bilang bahwa the big obstacle of sustainability atau lingkungan itu adalah corruption, ya harus dibenahi sebelumnya kan, Benar. supaya tidak menjadi persoalan Benar, ketika benar, itu. benar. Oke. Ini kemarin aku chat temanku ya di Jepang gitu. Aku bilang every country have their own positive and negative lah. Ya, Orang ya. Jepang ada nggak puasnya dengan Pasti. situasinya segala macam ya. Even Denmark mungkin. Betul. But we can still learn each other, aku bilang kan. And what I learned from Japan, salah satunya adalah kalian itu memang negara dengan culture yang mawas dirinya cukup tinggi. Mereka Mas, tahu membaca data bahwasanya TPA mereka mau tutup 7 tahun Kapan? lagi, mau penuh 7 tahun lagi. Mereka panik, heboh, do something. Kita udah longsor, Nggak ada yang peduli. udah meninggal Mas, 157 orang Mas. Aduh, nggak mawas Itu diri tragedi terbesar nomor 2 di dunia. We still stubborn, gak belajar dari itu. 20 tahun berlalu. Cuk, itu yang aku bilang, if we not fix the society, if we not fix the people dan lain-lain, ya isu lingkungan ini berat Nggak akan. sekali, berat sekali. Gitu. Tadi ada satu kutipan yang Sano bilang, dan ini mau sekaligus closing sih. Tadi kita baru bisa ngomongin sustainability lingkungan ketika perut kita terisi. Artinya kan sebenarnya kita harus mendefinisikan. Karena kalau tadi compare ke masyarakat yang di adat dan sebagainya kan mereka sebenarnya ya nggak butuh-butuh banget. Betul. Kita harus mendefinisikan ekonomi atau kecukupan kita sebenarnya. Betul, kan? setuju. Ah, Setuju banget. ah. Setuju. Nah, dalam teori ekonomi, ini kemarin diskusi sama anakku juga, ekonomi itu banyak banget dikasih tahu di sekolah-sekolah adalah aktivitas bisnis atau usaha adalah aktivitas ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya Untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya. That's true, that's true. Nggak masalah, it's oke-oke aja. Yang masalah adalah kalau cara kamu melanggar aturan. Karena tidak ada dalam teorinya bisnis atau usaha adalah aktivitas ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya untuk untung sebesar-besarnya dan boleh melanggar etika dan boleh melanggar hukum dan boleh merusak lingkungan. Nggak ada, Mas. Nggak ada. So aku agak ingin membuat diskursus tersendiri kepada kawan-kawan di Indonesia. Pada waktu kita ngomongin green business, berarti kita mengokekan ada black business. Padahal seharusnya all Green. business Adalah it has to be sustainable. All business it has to be compliance. Nggak, masa kamu perusahaan boleh buang limbahnya ke sungai gitu. Kamu green gitu. Kan nggak gitu kan. Seharusnya semua gitu ya. Terus ada yang bilang, tambang gimana loh? Tambang itu juga ada regulatednya loh. Ya. Ya. Lo diperbolehkan dengan catatan ini ketat sekali gitu. Nah, salahnya tadi corruption tadi. Betul, AMDAL masalahnya yang adalah izinnya benar atau dimainin. Kedua, pasca tambang ada penegakan untuk reklamasinya atau tidak. Karena tambang itu masih dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Persis. Munafik sekali kamu teriak-teriak Tidak tentang itu. anti tambang. Tapi kamu masih pakai listrik yang pakai batu bara, pakai bensin masih pakai ini kan sulit sekali ya. Mau beli EV belum tentu aktivis kita mampu beli EV kan gitu. Jadi poinnya tambang itu sebenarnya diperbolehkan dengan kriteria-kriteria yang sangat ketat sekali. Tapi gara-gara tadi corruption jadi masalah kan. So I think kenapa green business atau green product dianggap mahal gara-gara kita mengallow yang lainnya untuk nggak comply. Jadi mereka bisa Kalau semua comply kan sebenarnya nggak ada yang mahal. Iya, sama. Iya. Mahal itu adalah sepatu emas sama persis speknya dibandingkan ini lebih itu mahal. Ini spek dari awalnya udah beda, Mas. Yang green dengan yang itu tidak speknya green. udah beda. Ya. Prosesnya udah beda. Memperlakukan pekerjaannya berbeda. Beda, semuanya udah beda. So it's different to product. Lo nggak bisa bilang bahwasanya green product itu lebih mahal. No. It's different product. Ini yang terlalu murah. Ini yang kemudian ngaco gitu. Ya, karena dia melanggar semua aturan yang secara bertanggung jawab mereka bisa harus penuhi kan. Di Jakarta ada 170 pengangkut sampah. Yang punya izin kira-kira mungkin 40-an. Oh iya. Iya, Mas. Harganya Sama. yang punya izin sama yang nggak punya izin beda dong. Oke. Mereka malam-malam ngangkut sampah, kan nggak ada yang ngawasin, nggak ada penegakan hukum. Ya udah, di mana nggak ada yang tahu juga, Mas. Jadi harga waste management selalu dianggap mahal. Gue bilang, no, harga waste management bukan mahal. Harga waste management itu compliance. Yang lain yang lain yang ngaco gitu. Lo nggak bisa compare gitu. Jadinya pengusaha-pengusaha yang benar jadi kesulitan di ekosistem yang nggak fair. Ya.
Kalau ekosistemnya fair, semua wajib dong. Melakukan itu, maka AMDAL harganya wajib, sama, ya. izin wajib, ini wajib, semua wajib. Harga nggak bisa. Harga hanya bisa karena inovasi, bukan karena melanggar sesuatu kan gitu. Persis. Dia mengakali dengan Betul. pelanggaran-pelanggaran Jadi itu. ini aku mau menjawab, green product bukan mahal. Green product memang sudah supposed to be harganya Harga seperti itu. Yang lainnya itu yang kemudian cek. Jangan-jangan melanggar aturan ketenaga kerjaan, jangan-jangan melanggar pajak, jangan-jangan melanggar isu lingkungan dan lain-lainnya gitu. Padahal di dalam teori bisnis Iya. nggak ada tuh untung Sebesar segede-gedenya dari dengan modal boleh melanggar hukum sekecil-kecilnya. dan lain-lain, nggak ada gitu. Jadi aku sebenarnya pengen mengajak kawan-kawan untuk ya every business it has to be comply. Itu ya comply dalam apa? Ya sosial, agama, hukum lingkungan semuanya Persis. comply aja. Iya, iya. Karena kalau comply Maka kompetisinya menjadi sangat sama ya. gitu. Dan Yang nggak ada terjadi, lagi ya. pernyataan bahwa produk product. yang green itu lebih mahal. Enggak. Bahkan nggak perlu ada kata green. Iya, produk. Every product aja udah. Every product should be comply. Iya, iya. gitu. Kita sendiri sebagai pegiat lingkungan yang kemudian mengkooptasi atau membuat Pembedaannya itu. mempersempit gitu. Seharusnya perjuangan kita no, every business itself it has to be comply. Ya. Mau ngomong green juga terlalu inilah karena harusnya ya ketenaga kerjaan harus peduli Sama. ini, peduli Ya, ini, ya. peduli. Jadi gitu. Persis tadi Sano melihat juga soal pembagian belanja daerah tadi kan. Nggak kecil kalau semua punya kesadaran misalnya beli furniture, beli alat, beli apa yang Ya. secara lingkungan oke. Dan terakhir, di bidang lingkungan ini memang harus policy driven, Mas. Policy driven. Karena market driven nggak akan pernah ketemu. Sudah naluriahnya manusia mencari yang paling murah. Makanya harus didorong dengan Bener, aturan Mas. penegakan Bener, hukum. Mas. Sudah ibu-ibu itu dikasih yang namanya Iya, produk persis. A sama Nah, B. itu. Beda 1000 aja dia Beda geser. 1000, pilih yang 1000. Dia don't check. Tapi Ini peduli dampaknya. lingkungan atau tidak. No, it's about price. Maka kalau kita Ada mau policy. ngomongin sustainability, law enforcement tidak bisa tidak diperjuangkan. Law enforcement itu bagian tak terpisahkan gitu ya. Jadi emang harus di-enforce aja. Semua pabrik, semua ini gitu. Oke. Batas minimalnya harus Ya, ditemui gitu. ditentukan. Ya. Ya, makanya juga dengan posisi ini kita juga ngerasa nggak bisa memusuhi siapapun sebenarnya. Karena kita akan terlibat dengan banyak kepentingan, dengan banyak institusi untuk sama-sama memperjuangkan tadi hardware-nya untuk sistemnya dimasuk. Even aku kalau ditanya, Mas Anu ngomongnya idealis banget nih, belum tentu aku bisa tracking ini benangnya dari mana, bayangin Iya, ya. iya. Kalau standarnya udah sama pemerintah govern and enforce, ya masyarakat Otomatis nggak aku perlu terlibat. Wah ngecek dulu nih dari mana ya segala macam itu susah banget Mas. Susah. Thank you Sana. Sama-sama Mas. Udah 1 jam kita ngobrol dan kayaknya ada hal-hal yang harus kita lakukan yang lain. Siap. Supaya tadi mimpinya besar tapi tindakan kecil harus dilakukan. Terus tadi yang kedua apa tadi Sana? Berani berpikir besar. Berpikir besar. Mulai dari langkah kecil. Langkah kecil. Tentukan targetnya. Tentukan target Mulai mulai dari hari sekarang, ini. jangan Oke. ditunda. Mm-mm. Mulai dari diri sendiri. Dan ajak libatkan yang orang lain. lain. Mudah-mudahan banyak orang terajak untuk kemudian bisa Siap. punya ruang yang lebih luas untuk berjuang. Siap. Thank you Sana ya. Thank you Mas. Thank you. TB tahun berapa lulus dulu? 2006. 2006. 2006. Oke. Berarti tahun depan udah 20 tahun perjuangan.